Umat Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang saya kasihi, pada hari ini sebagai pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, perkenankanlah saya menyampaikan seruan moral Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah tentang perilaku mabuk yang berlebihan, dan juga akan dihubungkan dengan beberapa strategi dan pelayanan pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah di tahun keluarga, khususnya juga di tahun 2022. Ada 8 butir yang hendak saya sampaikan, dan sesudah itu akan juga disampaikan beberapa strategi dan pelayanan pastoral Hati Kudus, Paroki Hati Kudus Tanah Merah di tahun 2022. Butir-butir itu yang pertama, saudara-saudari yang terkasih di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul saat ini sudah mulai menjamah berbagai penyakit sosial. Salah satunya adalah perilaku mabuk yang berlebihan, yang menyebabkan banyak kehancuran rumah tangga, perbuatan asusila, dan korban nyawa, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di sekitar. Daerah Papua, khususnya Bovendigul, yang selalu dibanggakan sebagai tanah damai dan penuh cinta, telah pelan-pelan diubah menjadi negeri atau daerah yang lain. Muncul gerakan tidak peduli terhadap hidup beriman, sikap acuh tak acuh atau egois, gerakan yang menutup diri terhadap seruan moral gereja, bergantung pada materialisme, hidup dalam pola pikir nikmati diri sendiri, kecenderungan untuk hidup terkotak-kotak, mulai tidak berakar lagi pada iman, mulai tidak mencari arti dan makna hidup, dan lebih pada menikmati kesenangan diri sendiri. Orang mulai cenderung hidup dalam situasi hedonisme, yakni pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Perilaku mabuk secara berlebihan adalah contohnya. Yang kedua, di dalam Injil, Yesus berbicara tentang gembala yang baik dan 100 ekor domba dalam Lukas bab 15 ayat 1-7. Ketika ada seekor domba yang hilang, gembala yang baik adalah dia yang mencari dombanya yang hilang. Gembala yang baik adalah dia yang memberikan waktu dan perhatiannya untuk mencari dan menemukan domba yang hilang karena tersesat dan membawanya kembali. Domba yang hilang dan tersesat itu sadar bahwa dia telah tersesat dan menanti sang gembalanya mencarinya. Domba yang hilang dan tersesat itu, pertama, tidak melarikan dirinya. Kedua, tidak menghindar. Ketiga, tidak bersembunyi. Lalu keempat, tidak menyembunyikan dirinya ketika sang gembala menemukannya. Domba tersebut akan langsung bersukacita karena pertama, mendengar suara sang gembalanya yang datang mencarinya. Kedua, dirinya ditemukan oleh sang gembalanya. Tiga, ikut pulang bersama sang gembala. Gembala yang menunjukkan jalan pulang kembali ke rumahnya untuk bergabung bersama dengan kawanan gembala. Di lain sisi, Yesus juga berbicara perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11-32. Anak yang hilang tersebut merefleksikan perbuatannya yang tidak baik karena meninggalkan ayahnya dan rumahnya, tinggal di negeri lain, menghabiskan waktunya dengan para pelacur, berarti termasuk minum-minuman keras, dan kemudian berbalik, bertobat dan pulang ke rumah bapaknya karena menyesal. Injil mencatat bahwa anak itu menjual semua bagiannya, pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia memboroskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Bahkan sang anak yang hilang mendapatkan penolakan dari kakaknya yang menegaskan bahwa kenapa bapaknya menerima adiknya yang memboroskan harta kekayaan ayahnya bersama dengan para pelacur. Negeri yang jauh berarti
keluar dari gereja yang selalu menyerukan pertobatan dan mengajak hidup dalam negeri cinta kasih. Negeri yang jauh menjadi simbol bahwa kita meninggalkan Tuhan yang sebenarnya mencintai kita. Sang anak yang hilang tersebut, yang hidupnya telah tersesat karena perbuatan duniawi, dengan sendirinya merefleksikan hidupnya dan memutuskan kembali ke rumah bapaknya. Ia tahu jalan pulang kembali ke rumah bapaknya karena mendengarkan suara hatinya. Kesadaran inilah yang membuat dia meninggalkan perbuatan lamanya dan memutuskan untuk hidup yang baru lagi, walau hanya sebagai seorang upahan di rumah bapaknya. Tetapi yang terjadi adalah ayahnya menyambutnya dengan penuh kasih sebagai anaknya, tanpa mengadili dan menghukum. Bahkan ayahnya mengenakan pakaian pesta, artinya mengenakan martabat imamat umum, jabatan tetap sebagai anak Allah. Dan terjadilah sukacita dan kegembiraan. Ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, dalam konteks mabuk yang berlebihan dan menimbulkan perbuatan tidak menghargai diri sendiri dan sesama, seruan pertobatan tidak hanya menjadi gerakan atau tindakan pemimpin gereja Katolik yang hanya mencari umat yang hilang dan berdosa oleh karena mabuk secara berlebihan dan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Seruan pertobatan, seruan moral gereja ini juga menuntut suatu kesadaran dan perubahan hidup dari yang terlibat dengan perilaku mabuk secara berlebihan dan berani meninggalkan perbuatan lamanya serta kembali ke pangkuan gereja Katolik, berani meninggalkan dunia atau negeri yang jauh, tempat yang tersesat, dan kembali kepada negeri atau rumah Allah sendiri. Keempat, gereja Katolik adalah rumah pengampunan. Gereja Katolik adalah tempat untuk mengalami Allah yang mengasihi dan Allah yang Maha Rahim. Gereja merangkul dan bukan membinasakan. Gereja menghendaki agar umatnya selamat dan tidak ada yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka pentingnya penguasaan diri dan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk merindukan mengalami rahmat pengampunan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma. Kita ingat janji baptis kita dan jawaban kita, yakni ya, saya menolak. Pertanyaan dan janji itu adalah, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan atau kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Maka mari kita terus memperbarui dan menjaga komitmen kita ini. 5. Pengampunan memperlihatkan kegembiraan dan sukacita, bukan penyesalan, apalagi penyesalan yang terlambat. Kita dapat merenungkannya dalam kisah orang mati tentang Lazarus dalam pangkuan Abraham dan orang kaya yang berada di dalam jurang yang dalam dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya yang berduit, yang hidup berfoya-foya dan tidak pernah mau mendengarkan kesaksian Musa dan seruan para nabi, berada di dalam jurang yang dalam dan tak terseberangi, yang meminta agar Lazarus, orang dari dunia orang mati, ke keluarganya di dunia untuk memperingatkan mereka agar jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Tetapi Abraham menegaskan bahwa jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Santo Paulus dalam Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21 menyebutkan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus tentu mengajarkan bahwa ada kemungkinan seseorang menghalangi dirinya masuk kerajaan Allah karena melakukan perbuatan jahat. Bahkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2290 menyebutkan bahwa kebajikan penguasaan diri menjauhkan segala bentuk keterlaluan. Tiap penggunaan makanan, minuman, rokok, dan obat-obatan yang berlebihan. Siapa yang dalam keadaan mabuk atau dengan kecepatan tinggi membahayakan keamanan orang lain dan keamanannya sendiri di jalan, di air dan di udara, membuat dosa besar. 6. Karena itu seruan moral dari Gereja Katolik, khususnya Paroki Hati Kudus Tanah Merah, adalah untuk didengarkan, direfleksikan, serta dilaksanakan, supaya jangan ada penyesalan yang terlambat. Maka tidak melayani secara rohani umat Katolik yang meninggal karena mabuk yang berlebihan di Paroki Hati Kudus Tanah Merah adalah konsekuensi yang dilakukan sebagai kebijakan pastoral, sekaligus menjadi seruan pertobatan dan kewaspadaan diri agar dapat menguasai diri dan ingat identitas dirinya dan akhir hidupnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1809 menyebutkan bahwa penguasaan diri adalah kebajikan moral yang mengekang kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Ia menjamin penguasaan kehendak atas kecenderungan dan tidak membiarkan kecenderungan melampaui batas-batas yang patut dihormati. Manusia yang menguasai diri mengarahkan kehendak indrawinya kepada yang baik, mempertahankan kemampuan sehat untuk menilai dan berpegang pada kata-kata, jangan mengikuti setiap kecenderungan walaupun engkau mampu, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Kebajikan penguasaan diri sering dipuji dalam Perjanjian Lama. Jangan dikuasai oleh keinginan-keinginanmu, tetapi kuasailah segala nafsumu. Dalam Perjanjian Baru ia dinamakan kebijaksanaan atau ketenangan. Kita harus hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup yang baik itu tidak lain dari mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran. Oleh penguasaan diri, orang mencintainya dengan cinta sempurna yang tidak dapat tergoyahkan oleh kemalangan apapun, karena keberanian yang hanya mematuhi dia, karena keadilan, dan yang siaga supaya menilai semua hal, supaya jangan dikalahkan oleh kelicikan dan penipuan. 7. Menghargai kehidupan yang diberikan Allah kepada kita adalah hal yang paling penting dan terutama. Maka berhadapan dengan masalah penyakit sosial, termasuk perilaku mabuk yang berlebihan, seruan moral gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah bukan mencampuri urusan politik. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju membiarkan miras merajalela, melainkan seruan ini dimaksudkan untuk demi martabat hidup manusia, untuk tetap memelihara dan merawat hidup yang dipercayakan Tuhan. Maka biarlah diri kita dituntun oleh suara Allah sendiri, suara Roh Kudus yang menuntun kita kepada semua kebenaran ilahi. Hiduplah dalam persekutuan dan bukan perpecahan. Biarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Maka mari kita menjadi para murid Yesus yang sejati dan benar, secara khusus sebagai orang atau umat Katolik yang benar di Paroki Hati Kudus Tanah Merah di tahun 2022 ini. Yang kedelapan, proses saat ini adalah mari kita membiarkan diri dan identitas diri kita sebagai orang Katolik ditantang dan dipertanyakan tentang siapa itu orang Katolik dan panggilan hidupnya. Setelah itu, bukalah dirimu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menuntunmu kepada keselamatan dan hidup.
Berdoalah salam Maria, berjumpahlah dengan imam untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Juga berdoalah kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya. Dan engkau panglima bala tentara surga dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Dan karena telah sungguh-sungguh mendengarkan apa kata Tuhan dan juga melalui pimpinan gereja Katolik, lakukanlah apa yang benar dan baik demi keselamatan jiwa. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan beberapa strategi dan pelayanan pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah di tahun 2022, dan ini juga menjadi tahun keluarga yang akan dilakukan oleh Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah di tahun 2022 antara lain. Yang pertama, pembagian angket keluarga Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang berfokus pada budaya keluarga, pendidikan keluarga, ekonomi rumah tangga keluarga, hidup perkawinan keluarga, hidup iman keluarga, dan hidup kesehatan keluarga. Angket ini diedarkan mulai besok pada hari Minggu dan akan dilakukan pengumpulan data, dan data-data ini juga akan disampaikan kepada umat supaya bisa mengetahui hasil dari angket tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan anjang sana dan lawan hati Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah bersama dengan para pastor, suster, bruder, frater, sekevikepan di tanah Kabupaten Bovendigul, bersama dengan Bupati Kabupaten Bovendigul, DPRD Kabupaten Bovendigul, Kapolres Bovendigul, dan DIM 1711 Bovendigul, para tokoh lintas agama FKUB, para tokoh lembaga masyarakat adat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, juga para kepala kampung dan kepala-kepala distrik. Yang ketiga, akan juga dilaksanakan dalam waktu dekat kegiatan Kebangunan Rohani Katolik atau KRK tanggal 25 Januari 2022, termasuk juga mengundang secara pribadi dan langsung umat Katolik yang terindikasi suka mabuk, penjual miras, penjudi, dan tukang jual togel. Keempat, akan dilangsungkan juga musyawarah pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah di bulan Februari 2022 untuk menetapkan berbagai rancangan program kerja tahun 2022 dari stasi, lingkungan, kelompok kategorial, dan seksi atau fungsionaris sesuai dengan arah Keuskupan Agung Merauke, yakni kemandirian dan persaudaraan, dan juga tema sinode, yakni menuju sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Kelima, pengakuan dosa, termasuk pengakuan dosa setiap hari Sabtu di gereja pusat paroki pada jam 9 sampai 10 pagi. Ada pentahtaan dan kunjungan sakramen Maha Kudus, juga doa rosario dan doa kepada Santo Michael atau Mikael. 8. Novena kepada Bunda Hati Kudus setiap hari Kamis jam 6 sore di pusat paroki. Akan juga dilangsungkan atau dibuat novena kerahiman ilahi 9 hari berturut-turut menjelang pesta kerahiman ilahi. Dilakukan juga ke-10 itu adalah retret dan rekoleksi keluarga atau rekoleksi pasutri, pasangan suami istri Katolik. Langsungkan juga yang ke-11 pembaruan janji baptis setiap bulan di gereja-gereja di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Ke-12 sakramen perkawinan bagi keluarga yang baku piara atau kumpul kebo. Dan sebagaimana kita ketahui, data tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 500 jiwa orang Katolik yang kumpul kebo atau baku piara yang tersebar di dalam wilayah pelayanan Paroki Hati Kudus Tanah Merah. 13. Kunjungan dan pembinaan pastoral ke lingkungan dan keluarga-keluarga, termasuk keluarga yang bermasalah. 14. Olahraga paroki berhubungan dengan kesehatan. Akan dilakukan pertandingan dan perlombaan
perubahan antar stasi, lingkungan, dan kelompok kategorial. 15. Dilakukan juga pentas seni dan budaya sebagai ajang menyalurkan bakat di bidang kesenian dan kebudayaan. 16. Akan dilakukan pembangunan fasilitas olahraga termasuk futsal, lapangan voli di pusat paroki, dan waktunya adalah tahun 2022 ini sampai tahun 2023. Kemudian ada sosialisasi tentang pentingnya kesehatan, khususnya kesehatan tubuh oleh seksi kesehatan paroki, tentu bekerja sama dengan para pihak terkait. Yang ke-18, bantuan sosial kepada keluarga yang berkebutuhan dan dipandang tidak mampu oleh paroki. 19. Akan dilakukan sharing terbuka kesaksian hidup dan pengalaman pertobatan dari para mantan pemabuk dan mantan penjudi, supaya menjadi kesaksian iman bagi semua. 20. Dilakukan kunjungan dan pelayanan rohani kepada para tahanan di lembaga pemasyarakatan Bovendigul, termasuk juga mereka yang ditahan di penjara karena mabuk atau miras ini. 21. Akan juga dilakukan pembinaan dan pendampingan intensif, yakni pertemuan orang muda Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah, pertemuan kaum muda lintas agama di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, juga pembinaan iman siswa-siswi sekolah Katolik dan sekolah lainnya yang membutuhkan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan iman dan moral. Dan yang ke-22 itu adalah seruan moral Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah setiap Sabtu dalam kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan juga kabardigul.com. Juga seruan itu akan disampaikan oleh Facebook Paroki dan juga WhatsApp Group Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Demikian seruan moral Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah tentang perilaku mabuk yang berlebihan, dan juga disertai dengan beberapa strategi atau pelayanan pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah di tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua.